Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Para mahasiswa Katolik yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, semoga sukacita dan damai sejahtera Natal dan juga sukacita dan damai sejahtera Tahun Baru. Karena Natal dan Tahun Baru itu satu paket ya. Kalau Natal kita merayakan hari raya kelahiran Tuhan Yesus, Tahun Baru kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Kemudian ya, kita juga merayakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari perdamaian dunia. Kemudian tanggal 1 Januari itu juga kita merayakan ya, hari raya Yesus disunat. Jadi 8 hari setelah dia dilahirkan, maka tepat di tanggal 1 Januari itu ada peristiwa yang luar biasa, yaitu ya, Bunda Maria ya, Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah, dan juga ya, pada saat itu juga ya, itu adalah ya, oktav Natal dan hari perdamaian sedunia juga ya. Kemudian ya, hari raya Yesus disunat. Artinya 8 hari setelah dia dilahirkan, Yesus disunat, usianya 8 hari. Dan marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Kami pada tahun 2025 ini melanjutkan perkuliahan kami. Semoga materi kuliah kami ini menjadi bimbingan dan penyuluhan bagi kami sendiri, agar kami menjadi pribadi yang mampu menjadi katekis, guru agama, petugas pastoral, katekis, yang mampu beradaptasi, menjadi inklusif, dan juga menjadi pribadi yang mewartakan cita kasih Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah orang tua kami, para saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal dan kasihi, agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Dan dengan kami berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini, kami menjadi pribadi yang selalu mengikuti kehendak firman dan sabda-Mu, dan menggembleng diri kami dengan berbagai macam ilmu untuk kami menjadi dewasa dan siap melayani sesama, melayani masyarakat, melayani umat, dan melayani semua orang yang kami layani dengan cinta kasih Kristus. Semoga kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ya, materi pertama pada malam hari ini adalah media sosial dan pengaruh teknologi. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka endingnya adalah kita mampu bermedia sosial. Memang untuk ilmu sosial dasar ini sebenarnya ada beberapa media sosial yang harus kalian buat, tetapi karena urgenitas atau kepentingannya YouTube itu ya, maka saya lebih memilih YouTube. Tetapi tidak kalah pentingnya juga kalian bermedia sosial ya, membuat media sosial TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Nah, silakan ya, saya juga punya TikTok, IG ya. Silakan kita ya melakukan jejaring, berkoneksivitas, berkomunikasi sosial yang baik. Jadi itu tolong sebagai tugas tambahan yang harus kalian lakukan. Nah, buat saja akunnya, tetapi tidak perlu mengupload. Kalau mau mengupload silakan untuk menambah video kalian, silakan ya. Kalau sudah punya Facebook ya tinggal nanti ya berteman dengan saya yang sudah punya IG, kemudian yang sudah punya TikTok, kemudian saya punya snack video, ya silakan. Mengapa kalian harus memiliki beberapa medsos itu? Itu hanya untuk memantau saja ya.
untuk memantau. Jadi untuk memantau perkembangan pewartaan itu sudah sampai sejauh mana, ya, dan kepentingannya. Maka media sosial dan pengaruh teknologi ini menjadi materi pada malam hari ini untuk kita bisa ya ketahui. Jadi sekali lagi saya ulangi, tolong nanti itu ada TikTok, ada Facebook, ada IG, kemudian ada snack video ya. Nah, silakan nanti. Jadi tolong dibuat dulu ya. Tidak menjadi beban, tetapi bagaimana nanti HP kami lelet? Ya, tidak penting sebenarnya. HP itu tidak akan menjadi lelet sebenarnya karena kita hanya menggunakan aplikasi itu bukan untuk ya kegiatan yang negatif, kegiatan positif. Nah, baik, itu sebagai tugas pengayaan namanya ya. Bagi yang sudah memiliki, ya silakan. Bagi yang belum, jangan memegang kepala ya. Karena kepala itu tidak perlu dipegang. Ya, kepala itu untuk berpikir ya. Jadi media sosial dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi dengan media sosial dan pengaruh teknologi sudah sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Apa-apa kita harus megang HP. Jadi barang yang paling kita pegang, yang paling kita sayangi sekarang di muka bumi ini adalah handphone. Betul tidak? Ya. Kalau kalian misalnya ketinggalan handphone, pasti kalian pulang. Ya. Saya ketinggalan handphone, pasti saya pulang. Ya. Kita ketinggalan dompet, udahlah, nanti biarkan saja simpan di rumah. Tapi kalau ketinggalan handphone, apa yang terjadi? Betul ya? Walaupun handphone itu tidak ada paket atau handphone itu mungkin ya, tapi nanti WiFi ada ya. Jadi kalian sekarang jangan pernah takut tidak memiliki paket. Nah, mengapa? Karena kalian bisa ber-WiFi ria. Ya. Misalnya pergi ke tempat-tempat WiFi yang menyediakannya ya. Pasti kalian akan diberikan WiFi. Ya kan? Bahkan sekarang orang tidak perlu malu-malu lagi. Main ke rumah orang, Natalan ke rumah orang, tahun baru ke rumah orang, ada WiFi enggak? Ya kan? Jadi artinya ya itu sudah menjadi keniscayaan. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital termasuk internet dan perangkat pintar telah memungkinkan media sosial menjadi bagian penting dalam interaksi sosial, komunikasi, dan budaya global. Jadi interaksi sosial, seperti sekarang kita bisa berinteraksi sosial ya. Jadi tidak akan ada waktu terbuang percuma ya. Jadi sekarang teknologi itu luar biasa, interaksi sosial kita semakin tinggi ya. Karena kebutuhannya adalah hubungan sosial kita. Saya mengajar, Anda diberikan pelajaran begitu. Jadi interaksi kita ini adalah interaksi di mana adalah relasi ya. Hubungan interaksional namanya. Jadi ada hubungan interaksional ini. Nah, hubungan interaksional ini ya terus terjadi sampai media sosial itu ya kan menjadi sesuatu yang kita buat menjadi hal yang positif. Kemudian komunikasi. Jadi tidak ada lagi batasan ya. Anda bisa ber-WA ria kepada saya ya. Mau jam tidur pasti saya baca ya. Beberapa ada yang ngirim tugas. Ya, kalau sudah saya baca itu berarti ya sudah oke ya. Memang belum saya kasih oke atau apa. Ya, biasanya saya kasih salam dan sebagainya. Jadi komunikasi. Jadi kalian tinggal melihat apakah sudah dibaca, di-read oleh saya atau tidak gitu. Tapi jangan juga pernah berpersepsi komunikasi itu ketika misalnya saya sudah read, belum tentu saya read, tetapi juga harus disapa lagi begitu. Pak, bagaimana tugas saya, Pak? Apakah sudah dinilai? Nah, itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah kalian bertanya seperti itu. Ya. Jangan sampai gara-gara kalian tidak berkomunikasi dengan saya, akhirnya lupa saya nilai, kan begitu. Karena ilmu sosial dasar ini paling banyak tugasnya di antara mata kuliah yang lain. Ya silakanlah kalian tanya dosen lain ya. Kalau saya mengapa memberikan
ya ilmu sosial dasar ini dengan tugas yang begitu banyak. Tujuannya adalah kalian terbiasa dengan tugas-tugas itu dan kalian akan bisa multitasking namanya. Nah, itulah komunikasi sekarang, multitasking. Jadi kalau kalian bicara dengan orang tua, kalian bisa ngetik di laptop, kalian bisa ber-WA di laptop. Jadi sambil berbicara dengan orang tua, kalian bisa juga membalas WA kawan-kawannya kan. Multitasking. Sambil nonton televisi. Wah, apalagi mendengarkan musik. Ya, telinga kiri mendengarkan musik, telinga kanan mendengarkan suara orang tua berbicara kepada kalian dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi zaman sekarang. Ada interaksi, ada komunikasi. Makanya kalian harus membuka ya video. Jadi saya bisa melihat muka-muka yang ngantuk, muka-muka yang lelah, atau muka-muka yang sudah kebanyakan makan kue Natal, minuman kaleng, dan sebagainya. Ya, semoga Natal kalian ya penuh dengan sukacita. Berikutnya adalah budaya global. Budaya global. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalian sekarang tidak lagi bisa dibatasi oleh jarak. Kalian bisa berteman dengan siapa saja asalkan kalian tahu. Ya. Asalkan kalian tahu siapa yang kalian hubungi. Jangan sampai kalian masuk pertemanan yang negatif. Pertemanan yang tidak baik atau masuk di grup-grup ya, grup-grup yang aneh-aneh. Sekarang banyak yang mengundang grup-grup yang aneh-aneh. Tiba-tiba kalian bisa masuk di grup A, grup B, grup C, grup D, dan sebagainya. Ya, banyak grup tidak ada masalah ya. Saya hampir 100 grup lebih di WA. Ya. Mengapa saya bilang tidak masalah ya? Karena butuh informasi. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya pengaruh positif media sosial dan teknologi. Yang pertama, komunikasi dan konektivitas. Sekarang tidak ada lagi ya. Tidak perlu lagi kalian misalnya ya bertanya kepada saya, mencari saya ke rumah ya. Atau misalnya dulu ada kakak tingkatnya protes. Tolong kami jangan disuruh-suruh ke rumah Bapak. Saya bilang tujuan Anda ke rumah saya tuh banyak hal. Supaya tahu rumah saya, kemudian juga kalau ada apa-apa di jalan misalnya ya ban bocor atau apa, kalian bisa titip motor dan sebagainya. Coba kalau kalian jalan di Pal, tiba-tiba ban bocor, ya kan? Mau taruh titip motor kemana ya? Oh, saya ingat ada rumah Pak Yakobus tuh. Ya kan? Bayangkan kalau kalian harus seret motor kalian dari Pal 5 rumah saya ke Stakan. Sampai di Jalan Ampera sudah lepas-lepas bannya. Ya. Nah itu. Banyak hal. Jadi komunikasi dan konektivitas. Dan dengan media sosial kalian bisa melihat ya jejak digital saya dan sebagainya ya. Kalau di Facebook misalnya saya sudah cukup lama di Facebook ya kan. Jadi media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman dan rekan kerja di mana saja dan kapan saja. Teknologi seperti panggilan video dan aplikasi pesan instan membuat jarak bukan lagi halangan. Jadi dengan video call, kalau kalian malas ngetik sekarang pakai ya rekam ya kan, WA rekam kan. Atau ya mungkin di antara kalian ada yang tahu teknologi di WA itu. Kalian ngomong nanti dia bisa ngetik sendiri. Tahu ya? Oh, itu saya diajarkan oleh anak SMA malah. Pak, begini Pak caranya. Ya, jadi WA itu bisa mengetik sendiri. Makanya kalian kalau membuat tugas atau skripsi, ada ide atau membuat lagu, biarkan WA itu ngetikkan kalian. Jadi kalian multitasking sekarang. Berbicara, ada yang ngetik, bahkan direkam. Jadi nanti YouTube kalian itu akan menjadi ya dokumen-dokumen penting. Maka saya katakan supaya mata kuliah kalian itu tidak hilang. Jadi belajar yang bagus sekarang itu kan adalah melihat, mendengar, menonton. Nah, bayangkan kalau kalian harus membaca buku. Sekarang kalau kalian membaca buku, ya, misalnya kalian membaca buku yang 1000 halaman, lalu kalian rekam.
Kalian rekam. Satu halaman kalian rekam, 2 halaman, bayangkan itu sangat membantu nantinya untuk kalian. Ya. Misalnya dalam video kalian misalnya dapat 10 halaman, 15 menit membaca, stop dulu, habis itu lanjut lagi, ya hanya membaca saja. Nah, apalagi kalau kalian bisa buat resensi ya. Bahkan ada yang hanya storytelling saja di YouTube itu dia bisa menghasilkan cuan yang cukup banyak untuk dia. Ya. Jadi sekarang itu teknologi itu sangat membantu kita untuk maju ke depan. Kemudian yang kedua, pengaruh positif media sosial dan teknologi adalah akses informasi. Jadi teknologi mempermudah akses ke informasi, pengetahuan dan pembelajaran. Platform seperti YouTube, nah like line ya. Itu saya punya like line, cuman saya maksimalkan ya. Dan forum diskusi online membantu orang meningkatkan keterampilan mereka secara mandiri. Nah itu. Ketiga, peluang bisnis dan karir. Jadi sekarang kalau kalian lihat di TikTok, di IG, ya Instagram ya, itu orang pada jualan, ya, macam-macam dia jual. Dan itu sangat membantu sekali bagi kalian-kalian yang hanya memiliki handphone dan tempat. Jadi kalian bisa berjualan macam-macam, ya. Yang penting jangan jualan yang negatif, ya. Itu juga dipakai. Jualan-jualan yang negatif itu, ya macam-macam lah jualan negatif. Kemudian ya, jadi peluang bisnis dan karir, media sosial menjadi alat pemasaran yang efektif. Usaha kecil dapat menjangkau pelanggan lebih luas tanpa biaya besar. Selain itu, banyak peluang kerja baru muncul dari profesi seperti content creator. Jadi nanti kalau kalian udah lulus ya, kalian punya YouTube, punya TikTok, punya snack video, punya IG, punya Facebook, dan sebagainya, kalian bisa jadi content creator. Misalnya sekarang durian. Kalian jelaskan durian di kampung kalian. Nah, atau kalian ada buat konten tentang Natal di gereja kalian atau di rumah kalian. Buat 1 menit, ya. Tidak masalah. Di YouTube itu ada shorts video namanya. Lalu ada social media manager dan influencer. Ada social media manager itu artinya kita menjadi ya kan manajer media sosial. Bagaimana kita menjadi manajer media sosial? Kita bisa melakukan itu dengan pertama, kita memunculkan diri kita di media sosial. Jadi jangan sampai kalian meletakkan Dian itu di dalam gantang, tapi letakkanlah Dian itu di kaki Dian. Dian itu api ya. Dan influencer. Nah, influencer itu kalau kalian adalah katekis, guru agama Katolik, ya, berilah ya pengaruh-pengaruh yang positif, memberikan pewartaan-pewartaan yang positif dan sebagainya. Keempat, ya, pengaruh positif media sosial dan teknologi adalah kesadaran sosial dan mobilisasi massa. Jadi kesadaran sosial. Kalian bisa menggalang aksi sosial misalnya ya. Sekarang kalau membantu orang cukup dengan jari bisa. Misalnya kalian mencari donor darah bagi orang yang menderita. Ya, jadi kalian bisa men-sharekan itu di grup-grup kalian. Atau misalnya kalian ya mencari ya orang-orang yang dicari keluarganya. Dia menghilang dan sebagainya. Kalian tidak perlu lagi ikut mencari dengan berkendaraan atau dengan mencarinya juga di daerah tersebut. Cukup kalian, kalau kalian punya media sosial grup yang bagus dari sekarang, kalian akan bisa menemukan orang itu. Nah itu ya. Kemudian ya media sosial memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial. Lingkungan hidup, ya, persaudaraan, misalnya bagaimana moderasi beragama, toleransi, ada keluarga yang beragama lain, datang Natal, ya. Nah, jadi kesadaran untuk isu-isu sosial itu bisa menjadi baik. Bahkan dalam gerakan politik, media sosial itu sangat ampuh. Orang bisa kenal kepada kita kalau kita mau melakukan kegiatan politik positif. Dan kegiatan lingkungan misalnya. Ya kan? One student, one trees. Satu
pelajar satu pohon. Jadi ingat, pohon itu bisa menghasilkan oksigen yang membantu beberapa orang ya. Bahkan di satu pohon itu, kalau pohon itu bisa membuat makhluk hidup itu ya, ada belasan bahkan puluhan makhluk hidup itu bisa tinggal dalam satu pohon itu. Ada burung, ada semut, ada cicak, ada tokek, ada laba-laba, berbagai macam ya. Makhluk hidup bisa tumbuh di satu pohon. Tapi kalau pohon itu ditebang, apa akibatnya? Ya. Makhluk hidup itu akan mati dan mencari tempat yang lain. Gerakan global seringkali dimulai dari kampanye digitalnya. Nah, ini kampanye digital. Kemudian pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Yang pertama, ketergantungan dan gangguan produktivitas. Jadi hati-hati juga ya, kalian juga harus membatasi diri 8 jam untuk istirahat. Jangan waktu istirahat hanya untuk nonton YouTube atau WA, ya, istirahatlah. Kemudian 8 jam untuk belajar, 8 jam. Nah, yang digunakan untuk bersukacita tadi, bermedia sosial. Ya, silakan. Jadi 8 jam, 8 jam, 8 jam, kan 24 jam. Ya, manajemen waktu. Jadi ketergantungan dan gangguan produktivitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas, terutama jika waktu terbuang untuk scrolling tanpa tujuan. Hati-hati scrolling ya. Buka TikTok, tahu-tahu sudah jam 1 malam. Lupa belajar, mau ujian. Nah, akhirnya ngantuk, tidur. Pas waktu ujian mau ngisi apa? Ya, yang diisi scroll. Nah, kedua, informasi yang salah dan hoax. Nah, ini hati-hati ya. Jangan pernah mempercayai media sosial ya, di mana sering hanya persepsi dari orang per orang, bahkan hoax. Dan jangan sampai kita meneruskannya. Kita cukup nonton, ya udah. Ada informasi-informasi juga yang harus dikonfrontir. Ya. Jadi jangan langsung percaya. Karena media sosial itu bisa membuat informasi yang salah dan hoax. Media sosial sering menjadi tempat penyebaran berita palsu yang dapat menimbulkan kebingungan dan konflik. Jadi yang dimaksud dengan berita palsu itu adalah kejadiannya ada tetapi bukan itu maksudnya. Misalnya tiba-tiba orang berlari-lari, ya kan? Lalu rupanya orang berlari-lari itu ya bukan mengejar maling, tetapi mereka berlomba untuk mengejar bebek. Tetapi karena orang itu berteriak-teriak, jadi dibilanglah mengejar maling yang mencuri bebek. Nah, itu sudah hoax namanya. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Dampak negatif seperti kecemasan. Jadi orang-orang yang ya sudah dapat pengaruh negatif dari media sosial itu biasa cemas, kecemasan. Kemudian depresi. Jadi dari muka-muka kalian ini ya berbagai macam. Ada kecemasan, ada depresi, dan rasa rendah diri. Jadi hati-hati ya. Apa yang disampaikan di media sosial itu bukanlah kebenaran. Jadi rasa rendah diri, lihatnya glowing kok. Semua orang glowing ya. Jadi merasa rendah diri, tidak merasa cantik, tidak merasa ganteng, ya kan? Jadi akhirnya rendah diri. Dan akibatnya apa? Itu bisa menjadi penyakit mental. Dikaitkan dengan perbandingan sosial yang tidak sehat di media sosial. Ya, jadi kita lihat pansos-pansos, kita lihat ya Mas berbagai macam orang memamerkan kekayaan, kecantikan, kehebatan. Nah, itu semuanya adalah ya hiburan belaka, bahkan hanya semacam ya sesuatu yang bukan faktual. Keempat, privasi dan keamanan data. Nah, hati-hati juga privasi dan keamanan data. Informasi pribadi yang dibagikan di media sosial dapat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab, seperti untuk pencurian identitas atau penipuan. Jadi kita harus paham ya, jangan sampai data kita dipakai untuk penipuan. Misalnya, tontonlah YouTube saya, kalian akan mendapat 5 juta. Waduh, ya kan? Dibuat semacam itu. Kalian tidak pernah buat, rupanya ya, ada kawan kalian yang iseng.
Ya, dia tahu akun kalian, dia buat video. Akhirnya kalian yang kelabut, ya, kalang kabut. Ketika orang menagih kalian 5 juta dan sebagainya. Ya, itu sih masalah-masalah biasa yang akan terjadi ya. Saya punya komentar itu pernah dianggap spam. Lalu saya beritahu YouTube bahwa komentar itu bukan spam. Masa Salom dibilang spam, Salpe dibilang spam, Tuhan memberkati dibilang spam. Penipuan dia bilang. Berarti kita harus memberikan masukan kepada mesin YouTube itu bahwa itu bukanlah penipuan, itu adalah salam. Lalu kesimpulannya, media sosial dan teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan modern, tetapi penggunaannya perlu diimbangi dengan kesadaran atau akan risiko dan dampaknya. Pendekatan yang bijak seperti membatasi waktu penggunaan, memverifikasi informasi, dan melindungi privasi dapat membantu memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan dampak negatif. Nah, jadi kita jangan takut ya. Apapun yang terjadi kalau kita tidak berkarya di media sosial, kita takut melakukan upload ini, upload itu, ujung-ujung kita yang nanti justru akan tertinggal jauh. Makanya kita juga harus memberikan yang namanya berita positif, pewartaan positif. One day one content, bisa ya one day one content? Ya, 1 menit saja, misalnya cerita tentang kampusnya. Oh, ini kampus Taken loh, nah dibuat musik dan sebagainya. Atau cerita tentang kosnya, cerita positif. Atau cerita tentang bapaknya, mamanya. Ya, one day one content. Nah, kalian upload 1 video, kalian upload di beberapa media sosial. Waduh, kalian akan menjadi influencer bagi banyak orang, ya kan? Sekolah di Taken, ya kan? Sangat membantu saya loh. Nah, itu cerita-cerita lah. Karena kalian ini kan generasi alpha, beta. Jangan sampai kalian dibilang generasi stroberi ya. Generasi stroberi itu rapuh, ya kan? Saya tidak yakin kalian generasi stroberi. Saya yakin kalian adalah generasi yang mampu untuk ya membawa informasi dan berita yang baik bagi banyak orang.